Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MA versus Tarogong, kembali kita hadir dalam podcast inspiratif yang membahas tema-tema penting seputar pendidikan dan juga masa depan. Topik bahasan kita pada sesi kali ini adalah jurusan dan masa depan menentukan atau tidak. Oke, berbicara tentang pendidikan, tentu kita tidak akan lepas dari yang namanya pilihan ya. Mulai dari memilih sekolah, memilih jurusan, hingga nanti jurusan akan kuliah. Nah, hal inilah yang kadang sering menimbulkan kegelisahan bagi para pelajar. Banyak pertanyaan hinggap dalam benak mereka. Mulai dari apakah pilihan saya tepat? Apakah ini baik-baik saja jika dipilih? Apakah jurusan bisa menentukan kesuksesan seseorang? Atau bagaimana jika minat saya tidak sejalan dengan bakat yang saya punya? Bahkan minat saya bisa berbeda dengan keinginan dari orang tua saya. Nah, berangkat dari kegelisahan itu, telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah kompeten di bidangnya. Beliau adalah dosen sekaligus wakil rektor di Institut Agama Islam Persis Garut. Dan juga alumni dari MA Persis Tarogong. Langsung saja kita sapa Al-Ustadz Dokter dari Stamim MPD. Oke, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ustadz, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Lancar ya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya kira-kira saat ini apa ya, Ustadz? Kira-kira kita sharing. Masih menjalankan amanah sebagai dosen juga. Jadi ada amanah jabatan di Warek 1 Akademi, jadi menantang, luar biasa menantang. Lebih sibuk ya, saya. Ya. Oke, Ustadz. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan topik tadi ya, saya tuh ingin mengajak para pendengar sekalian mengenal perjalanan Ustadz terlebih dahulu. Karena biasanya kalau kita mencerit dari perjalanan hidup seseorang tuh kita bisa mendapatkan berbagai macam insight gitu ya, Ustadz ya. Nah, Ustadz boleh gak sih ceritain tentang perjalanan pendidikan Ustadz hingga akhirnya Ustadz tuh menjadi dosen gitu, Pak? Boleh, Ustadz. Ada satu kalimat yang mungkin ini bisa dijadikan sebagai muqaddimah. Hatta keluarga saya tidak percaya kalau saya jadi dosen akhirnya. Jadi selepas dari MA Persis Tarogong ini, dulu namanya lebih familiar mualimin ya, selesai mualimin, diterima di IKIP dulu ya, di jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Tapi di tahun yang sama juga diterima di UIN Bandung, IAIN dulu ya, di IAIN, di prodi yang serupa. Kalau di sana Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, di UIN itu Bimbingan Konseling Islam. BPI dulu ya namanya, belum BKI, BPI, Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Dulu itu ini bicara gengsi ya. Kalau lulusan mualimin itu umumnya diterima di IAIN atau UIN sekarang. Jadi kalau yang diterima di selain itu agak jarang. Jadi akhirnya tadi ya, tanda petik udah saya milih di IKIP saja. Hanya memilih yang di Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Begitu. Nah, selesai dari sana saya kalau kuliah, kalau yang namanya proses pembelajaran selesai, cuma tugas akhirnya nggak selesai. Itu tugas akhirnya nggak selesai. Akhirnya pindah ke ke Uninus di pendidikan luar sekolah. Selesai dan mengambil mata kuliah. Dulu ada mata kuliah minor. Dan hampir 25 SKS itu kebekaan. Jadi bisa dikonversi. Ya selesai lebih cepat. Terus itu tahun 2000 berapa ya? Saya setahun kemudian kembali lagi ke UPI ya. UPI ambil S2 BK. Terus selesai, setelah itu ngajar di STAI Persis Garut. 2 tahun mengajar, ada beasiswa, dan kebetulan yang ditawarkan S3 BK, ikut coba didorong dulu oleh Allahyarham Ustadz Aceng. Alhamdulillah dapat beasiswa di BK UPI. Begitu dongengnya.
Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi tidak semulus itu ya. Penuh dinamika. Iya banyak ini ya, banyak dinamikanya ya. Dari mulai tugasnya belum selesai terus pindah gitu ya Ustadz ya. Masya Allah Ustadz ya. Kemudian Ustadz, apa sih yang menginspirasi Ustadz untuk mengambil bidang psikologi atau bidang pendidikan, bimbingan dan konseling gitu Ustadz? Apa? Awalnya tidak pernah terpikir dan tidak pernah tahu ada bimbingan konseling sebetulnya. Jadi dulu itu di rumah saya itu bapak ngajar ngaji. Terus kakek juga guru ngaji. Jadi interaksi itu menginspirasi. Saya harus jadi guru, kira-kira gitu. Terus kakak saya juga jadi guru. Nuansanya memang nuansa pembelajaran, nuansa pendidikan di rumah kakek, di rumah kakek dari ayah ya. Terus ayah saya juga pedagang, tapi di rumah itu maghrib itu ngajar. Terus subuh juga ngajar. Bahkan saya di usia SMP itu diperbantukan ngajar. Jadi sudah SMP jadi di guru gitu. Nah, ketika di pesantren ini saya terinspirasi oleh seseorang yang sekarang sudah sepuh tapi masih ada, Ustadz Ahmad Somara. Ini inspirator saya. Ustadz Ahmad Somara ini dulu mengajar mata pelajaran psikologi dan manajemen. Dulu itu. Yang cara mengajarnya itu unik karena bukan sekadar transfer ilmu tapi menginspirasi. Jadi saya jadi belajar tentang kehidupan kepada beliau. Itu yang kemudian membawa pada pelabuhan di BK itu, walaupun sebetulnya ada kakak sepupu saya yang mendahului masuk ke BK, dan kakak kandung saya itu juga ke UPI jadi guru di PGSD, tapi yang spesifik BK-nya itu pernah jadi guru BK di sini. Namanya Teh Siti Sobia. Iya, itu yang akhirnya setelah direct ayo ke BK gitu, ke PPB dulu namanya, belum BK. Pernah jadi guru BK di sini, Ibu Siti Sobia. Gitu. Ya. Barangkali yang nonton mungkin ngeh ya dengan beliau. Iya, betul. Wah, jadi memang dari keluarganya tuh sudah sudah diajak jadi guru ya Ustadz ya. Jadi semacam lingkungan informal, kultur di keluarga itu ada. Memang secara pekerjaan itu petani, ada yang kakek saya bahkan tukang kayu. Tapi di rumah kakek itu karena dekat masjid, itu nuansa pendidikan itu jalan dengan pengajian itu. Jadi pengajian ya. Pengajian itu dari garis ayah ya. Kalau dari garis ibu malah pebisnis. Bukan mendidik. Gitu. Berarti lebih dominan dari garis ayah ya. Ya, secara genetik mungkin ya. Sejadi. Oke, Ustadz. Flashback ke masa mu'alimin Ustadz ya. Ketika Ustadz mu'alimin di sini, waktu itu Ustadz ngambil jurusan apa ya waktu itu? Dan apa sih pertimbangannya ketika Ustadz mengambil jurusan tersebut? Dulu itu belum ada pembagian. Belum ada. Jadi ya kita harus mengambil yang ada gitu. Dan dulu itu sebetulnya lulusannya bukan MA Persis Tarogong, tapi saya lulusan MAN 2 Garut. Jadi ijazahnya MAN 2. Iya, karena kita ujiannya ngindu ke sana. Oh, masih ngindu. Tapi kalau ijazah mu'alimin dapat gitu. Jadi ijazahnya dapat 2. Jadi ijazah aliyah untuk formalnya, makanya bisa daftar ke IKIP saat itu ke IAIN. Nah, yang pesantrennya tuh ada ijazah mu'alimin. Ini dapat 2. Jadi dulu ya karena ada cuma satu IAI, udah kita ambil itu. Jadi dulu cuma ada IAI aja? Iya, dulu hanya jurusan ilmu agama, belum ada IPA, belum ada ini zaman saya. Tapi ketika Ustadz menjalani pendidikan di IAI, gimana nih waktu itu Ustadz? Menikmati karena memang tadi ada latar belakang di keluarga, dibesarkan dalam nuansa pendidikan agama. Jadi terus saya juga keluarga aktif di Persis, ayah aktif di Persis. Kakak juga ngajar di sini. Terus juga saya sebenarnya pernah ke SMP dulu ya, ke sekolah umum. Kalau kakak-kakak yang lain, kakak saya di pesantren, tapi ada 2 kakak saya yang memang ke umum terus saya.
Nah, entahlah apalah pokoknya mungkin ya dulu katanya ya budak Bangor katanya gitu, terus pesantren kan gitu. Dulu gitu. Ada labeling gitu. Dari pesantren kan gitu. Tapi saya menikmati kok karena memang sejak tadi SMP itu sudah ada interaksi dengan nuansa pembelajaran di masjid di Persis. Jadi seolah-olah kita merasa pesantren. Jadi ketika masuk ke sini sudah adaptif, sudah langsung cair gitu. Dari sisi itu ya, dari sisi adaptasi lingkungan. Tapi kalau pembelajaran beda lagi. Karena banyak hal-hal yang kita baru tahu ilmu ini dulu waktu di pemuda Persis atau remaja masjid itu enggak ada. Gitu. Jadi banyak... ada kekagetan memang, tapi dinikmati saja. Ada beberapa ilmu baru yang didapatkan ya Ustadz ya dari jurusan IAI tersebut. Oke. Berarti mendengar kisah perjalanan hidupnya Ustadz tuh Masya Allah ya. Maksudnya apa ya, tidak lurus-lurus doang gitu loh. Maksudnya kayak ada mencoba ini gitu. Banyak hal yang dicoba. Iya. Tapi nggak apa-apa Ustadz, jadi banyak pengalaman ya Ustadz ya kalau kayak gitu ya. Betul. Jadi banyak pengalaman. Oke, nah tadi kan Ustadz bilang ya, ketika masanya Ustadz itu belum ada pembagian nih. Nah, kalau sekarang kan sudah ada pembagian ya Ustadz ya. Ada IAI, ada IPA, ada IPS. Nah, bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan pembagian jurusan tersebut? Ya, ini apa ya, seringkali masyarakat itu membuat strata ya. Kalau IPA tuh nomor 1, IPS 2, ya agama, jurusan agama level 3, strata 3. Itu pembuat penjenjangan yang sebetulnya tidak berdasar gitu. Karena kalau orang cenderung yang mengambil jadi saintis kemudian dianggap paling utama, tidak lebih yang IPS tidak lebih baik, kemudian yang di bawah IAI sebenarnya dia sedang mengubah hakikat hidup. Iya, hakikat hidup berubah kan. Nggak rame. Kalau semua jadi dari saintis nggak rame. Iya. Semuanya sama ya, nggak ada keberagaman di situ ya. Sebetulnya, jadi ini mengapa IPA cenderung ya jadi sesuatu yang dianggap lebih tinggi? Karena memang itu tidak terlepas dari kehidupan kita manusia ini yang selalu bersentuhan dengan wilayah-wilayah atau area-area atau aspek-aspek misalnya teknologi, industri dan lain sebagainya. Kemudian bungkus-bungkus sesuatu yang sifatnya tanda petik duniawi itu lebih dijadikan sebagai orientasi. Sehingga orang menganggap bahwa untuk memenuhi kebutuhan itu ya harus masuk ini. Ya, betul. Padahal nggak begitu, hidup nggak linier sebetulnya. Jadi nggak dikatakan salah sih, tapi keliru gitu ketika harus menstratifikasi keilmuan itu. Tuh banyak juga orang-orang yang dia mengambil IAI malah lebih eksis daripada yang ngambil IPA gitu. Yang IPS juga sama, itu tidak kemudian menjadi terpinggirkan di kehidupan masyarakat. Karena sebetulnya ini harus saling melengkapi gitu. Saintis tanpa ilmu sosial, orang-orang sosial nggak bisa dia sensitif terhadap hal kemasyarakatan. Yang sosial juga sama, dia butuh saintis gitu. Yang agama juga sama, apalagi sekarang itu di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang kehilangan arah hidupnya, dan kehadiran orang-orang yang paham tentang hakikat hidup beragama, dia tahu bagaimana jalan menuju tanda petik orang menuju Tuhan gitu kan, kebahagiaan dibutuhkan. Tanpa itu orang bisa kehilangan arah sebetulnya, dan itu ada di orang-orang yang menggeluti ya katakanlah ilmu agama itu. Jadi harus saling melengkapi, saling menyempurnakan. Ada setiap sisi itu ada celah-celah yang memang harus saling mengisi. Gitu sebetulnya, dan akan dinamis, nuansanya akan hangat gitu. Kalau satu warna nggak ramai hidup. Iya, yang gitu-gitu aja kita lihat ke sini itu lagi gitu kan ya Ustaz ya. Oke. Berarti yang penting ya Ustaz ya dibagi 3 ini ya Ustaz ya. Pembagian penting karena memang harus ada
expert di bidangnya. Tapi kalau semua harus dikuasai, terus semua harus bisa satu bidang itu, nanti akan ada yang kosong. Ruang kehidupannya ada yang kosong. Siapa yang mengisi? Gitu. Jadi memang harus saling melengkapi. Yang jadi persoalan itu tadi itu sebabnya itu karena orang menganggap bahwa ini orientasi hidup itu bisa ditutupi dengan kalau misalnya jadi orang yang bekerja di industri, jadi saintis, jadi hal-hal yang berkaitan dengan itu. Padahal kehidupan tidak begitu. Iya sih, betul. Baik nih Ustaz. Selanjutnya, kan kelas 10 ini tuh akan menghadapi penjurusan ya Ustaz ya. Nah, menurut Ustaz, apa sih pertimbangan yang harus santri miliki sebelum memilih gitu loh? Ya, langkah pertama mengenali diri. Ya, mengenali diri. Mengenal diri itu ada, biasanya kalau di sekolah ada BK atau psikolog, kan dia memberikan informasi melalui hasil psikotes ya. Iya, betul. Nah, paling tidak itu. Walaupun cara mengenal diri juga tidak hanya sekedar dari hasil psikotes atau asesmen, enggak. Tapi paling tidak ada gambaran, kenali diri, kemudian setelah mengenal minat, bakat, kemampuan diri, potensi diri, lalu pertimbangkan konsekuensi. Masih ada konsekuensi kalau ngambil ini akan begini, kalau itu akan begitu. Kemudian langkah ketiga adalah buat rencana jangka panjang. Ini penting juga, vision. Pandangan ke depan itu juga penting. Dan yang lainnya adalah langkah berikutnya, jangan lupa melibatkan orang lain yang juga berharap kepada kita, dalam arti mungkin orang tua atau kerabat, minta pertimbangan. Tapi ada yang lebih penting lagi. Apa Ustaz? Minta pertimbangan yang maha kuasa. Iya sih. Kadang orang tuh lupa di bagian itu ya Ustaz. Iya, karena banyak orang terlalu mengandalkan penyelesaian masalah pada kemampuan diri sendiri. Dan itu seringkali gagal pencapaiannya. Kenapa? Karena kita terlalu mengandalkan kemampuan kita, padahal kita banyak kelemahan. Sebetulnya itu. Dan itu juga yang membuat seseorang tuh jatuh dari ekspektasinya sendiri gitu. Betul, hanya kecewa. Iya, kecewa. Kemudian ya marah dengan apa yang telah terjadi biasanya seperti itu. Betul. Ya, kita lupa tentang satu hal itu ya, teman-teman sekalian. Istikharah. Baik, tadi kan Ustaz menyebutkan ya ada minat, bakat, dan juga konsekuensinya. Nah, di antara tiga tersebut kira-kira mana sih yang harus diprioritaskan, yang harus benar-benar dipilih nih berdasarkan kita melihat dulu peluang kerja kah, atau minatnya dulu kah, atau bakatnya. Jadi dari tiga itu mana dulu nih Ustaz yang harus dipertimbangkan? Ya, sebetulnya secara teoritik bisa yang manapun yang didahulukan ya bisa sukses juga sebetulnya. Jadi orang memandang minat itu kecenderungan, tapi kalau minat itu kemudian dibarengi dengan kesungguhan, punya atensi, dia berlatih, maka dia bisa di-expert hanya karena minat, kalaupun tidak berbakat. Walaupun tidak berbakat ya? Bisa. Berarti secara memungkinkan. Memungkinkan. Berarti minat itu bisa bisa diasah lah istilahnya. Bisa diasah sebetulnya. Walaupun tidak berbakat. Walaupun tidak berbakat atau bakatnya hanya sekian persen dari yang dimilikinya. Bakat juga kalau nggak dilatih bisa tumpul. Iya sih. Bakat kalau nggak dilatih bisa tumpul. Bakat kalau tidak diasah, ditajamkan, atau orang dia tidak sungguh-sungguh dalam menjalaninya, itu bisa tumpul juga. Ya, jadi startingnya bukan soal bakat dulu, minat dulu sebetulnya. Tapi ada satu kata kunci. Orang minat sungguh-sungguh bisa sukses. Orang berbakat kalau dibarengi dengan kesungguhan juga dalam menjalaninya, apalagi akan lebih sukses. Karena dia punya bakat ya. Iya, jadi kalau saya prinsipnya bukan soal mana yang harus didahulukan. Pengetahuan tentang itu penting. Tapi penting juga menakar. Seseorang itu punya kesungguhan, punya atensi enggak dengan apa yang menjadi bakatnya atau dari minatnya. Kembali ke atensinya, betul, kesungguhannya ya. Betul, makanya hasil psikotes itu atau hasil asesmen, saya kira memang ini harus jangan sekadar diberikan kepada
siswa, kemudian dia baca sendiri, apalagi ke orang tuanya nggak ngerti juga itu bacanya. Harus ada arahan, ada pembimbingan, ada semacam navigasi lah, dinavigasi oleh guru BK atau oleh psikolog bahwa begitu begini, ini maknanya begini, memahaminya. Kadang orang tua ada banyak yang salah paham tentang ini karena guru BK cenderung diberikan saja hasil tanpa ada penjelasan. Ya betul. Salah paham itu. Iya. Sejauh ini kalau di sini kita ada penjelasannya dulu sih. Ya, tapi klasikal. Klasikal. Alhamdulillah. Klasikal lebih ya. Iya. Nah, sebenarnya individual. Karena tapi biasanya kalau saran saya individual, saran saya tapi ya. Oke. Bukan banyak loh Ustaz. Banyak. Guru BK-nya harus ditambah. Tapi Ustaz kira gini, kalau memang santrinya atau siswanya itu penasaran dengan hasil tersebut dan nggak ngerti gitu, kalaupun udah dikasih tahu secara klasikal, dia akan datang ke ruang BK. Gitu. Ya, kalau enggak, orang tuanya datang ke ruang BK. Ibu ini gimana ya maksudnya? Jadi kita jelaskan lagi. Ya, alhamdulillah berarti gitu. Ya. Oke, nah Ustaz, bicara tentang tadi ya orang tua ya. Nah, kadang tuh sering terjadi ya Ustaz di sini tuh. Nggak di sini sih, maksudnya di banyak kasus lah gitu kan. Ada tuh anak misalnya pengennya tuh masuknya IPA. Atau tapi orang tuanya tuh nggak ngasih ke IPA gitu loh. Ngasihnya misalnya ke IPS gitu kan. Karena menurut orang tuanya tuh karirnya tuh lebih kelihatan di IPS gitu kan. Ada juga kasus lain di mana anaknya tuh pengennya tuh ke IAI. Tapi orang tuanya kekeh anaknya harus ke IPA. Nah ini gimana Ustaz memandang hal tersebut? Ada konflik ya? Iya, konflik jadinya. Ya, ada dua keinginan. Iya. Butuh kebijaksanaan dari kedua belah pihak. Jadi anak juga dia harus kalau ingin menjelaskan sesuai dengan keinginannya kepada orang tuanya, dia harus bawa data. Bawa data. Jangan hanya sekadar bicara, ini loh mah gitu dan lain sebagainya. Orang tua juga perlu memperhatikan memandang sudut pandang anak gitu. Jangan kemudian menggunakan kacamata orang tua. Perlu empatik gitu, merasakan apa yang dirasakan. Dan ini harus latihan. Kalau itu tidak terjadi, biasanya yang jadi korban anak. Jadi keinginan orang tua yang agak capek, keinginan anak juga terbengkalai. Nah, jadi di sini memang butuh kesadaran dari kedua belah pihak. Jadi artinya ini menjadi agenda guru BK nanti ke depannya gitu ya, untuk mencoba menebarkan atau apa istilahnya itu, mensosialisasikan ini pentingnya dialog antara anak dengan orang tua, mencoba merendahkan sayap masing-masing, mengendalikan ego masing-masing. Dialog itu penting. Apa yang terjadi selama ini kasus-kasus yang saya juga sering tangani, tidak terjadi mufakatnya antara dua belah pihak. Akhirnya dua-duanya jadi kecewa. Jadi anak juga tetap harus beradab kepada orang tua, hargai keinginannya, mau dengar. Orang tua juga tetap harus menghargai anak, jangan sekadar kamu anak mama, kamu anak ayah, anak abi, anak umi, kamu harus nurut. Ayah dan mama yang akan membiayai. Kalau nggak nurut, nggak dibiayai. Nah, itu banyak kasus seperti itu. Nggak bijak. Nanti anak akan terpaksa karena sesuatu yang dijalani itu harus betul-betul datang dari cinta, kecintaan kepada kesukaan dan lain sebagainya. Nah, maka orang akan menjalannya dengan bahagia gitu. Keterpaksaan itu di satu sisi ada manfaatnya ya. Iya. Tapi betul. Biasanya orang menjalaninya menjadi kurang bahagia. Ya, karena dia terpaksa gitu ya. Ada sisi terpaksanya gitu. Nah, kadang tuh Ustaz ya, ada beberapa santri juga bilang sebenarnya mereka tuh sudah berkomunikasi gitu kan. Cuman jawaban orang tuanya tuh pasti, ya udahlah kembali ke teteh aja, kembali ke AA aja. Nah, kadang mereka kayak, ibu kan aku bingung ya kalau jawabannya seperti itu. Itu tuh kayak orang tuh ngasih tapi kayak nggak ngasih gitu loh Ustaz. Nah, itu gimana ya Ustaz ya? Seperti ini ya, kalau dalam bahasa Sunda itu apa? Memberi tapi sambil marah, itu apa namanya? Apa ya? Lupa saya istilahnya itu. Intinya gini, kalau ada orang tua dengan kasus seperti itu, jadi seolah-olah
mengizinkan tapi tidak mengizinkan gitu. Seolah memberi tapi dengan Kayak keterpaksaan. Nah, ini saya kira tetap kita saran saya kepada anak ini, sampaikan terima kasih kepada orang tua yang sudah, walaupun dengan sikap yang mungkin tidak menyamankan. Nih, ambil gitu, tapi sambil marah. Iya kan gitu ya. Ada yang orang tua seperti itu. Ada. Kan tidak nyaman bagi yang diberinya juga kan. Betul. Kan tidak nyaman. Tetap anak harus merespon dengan bijak gitu, bahwa itu adalah bagian juga dari kelembutan orang tua. Ya, daripada tidak sama sekali kan, tapi sudah ada setengahnya yang dikasih, itu disyukuri juga. Iya betul. Tetapi betul. Ada yang harus itu fungsi istikharah itu di sana. Setelah itu tindak lanjutnya itu jangan juga kemudian mengandalkan pada kecenderungan kata hati. Karena kata hati di kita seringkali filosof mengatakan ikuti kata hati. Kalau saya di satu sisi ada setujunya, tapi di satu sisi juga harus hati-hati terhadap kata hati. Karena kita harus mendeteksi konten yang dikatakan hati itu apa. Gitu. Iya betul. Gitu ya, kontennya apa? Itu penting. Makanya saya menyarankan dalam situasi yang seperti itu, sudah ada sih jalurnya, bayangan ke depannya, cuma nggak nyaman kan gitu. Nggak nyaman. Nah, ini fungsi minta ketenangan dari Allah melalui istikharah itu di sana. Karena kalau betul-betul dia sungguh-sungguh dalam meminta pertimbangan Allah, ya tiba-tiba saja jadi semua jadi luluh hatinya. Orang tua jadi lebih ridho gitu ya. Ini ridho orang tua aja penting, sangat penting. Ya, ridho Allah fi ridho walidain, maksudullah fi sukhtil walidain itu sangat penting. Banyak orang yang kemudian bermasalah karena dia tidak selesai menyelesaikan konflik dengan orang tua. Betul. Begitu. Jadi ketika orang tua total dalam memberikan keridhaan kepada anaknya, itu insya Allah sukses, insya Allah gitu. Nah, ini penting gitu. Dan harus jadi pegangan para anak ini. Nah, gitu. Balik ke ridho orang tua ya Ustaz ya. Itu tetap harus, saya cenderung itu yang harus jadi pegangan gitu. Baik Ustaz. Nah, menurut Ustaz sendiri ya, apa benar ya jurusan itu benar-benar menentukan kesuksesan seseorang? Tidak. Kenapa? Saya tegas dengan tidak. Tidak ya. Tidak. Kenapa Ustaz? Iya, kalau kesuksesan itu didominasi oleh jurusan, kembali kepada yang tadi, hidup tidak akan dinamis. Hidup tidak akan dinamis. Jadi ada sesuatu yang memang di luar kuasa manusia. Manusia hanya melihat secara hisiah. Hisiah itu dalam bahasa ini empirical, bisa diobservasi, bisa diasesmen, bisa diukur, bisa diperkirakan, bisa diprediksi, kan begitu ya. Boleh-boleh saja, dan itu memang dari hidup jadi dinamis kan seperti itu. Tapi ujung-ujungnya tetap sesuatu itu ada yang berkehendak di Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita begini, kita berikhtiar secara total. Kemudian wakilkan segala hasil kepada Yang Maha Kuasa. Nah, ini kunci ini yang penting. Total ikhtiar iya, karena memang proses itu, kesungguhan itu memang menentukan hasil akhir. Tapi jangan lupa, ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi, takdir. Tapi ikhtiar itu akan membawa kepada apa yang kita inginkan. Ikhtiar itu. Iya, seperti gini ya. Ini saya sedikit mengutip hadis, karena di kampus kami itu mengusung Quranic counseling dan property counseling gitu. Ini penting. Dan setiap orang yang kami pernah tangani dia bermasalah ya. Satu kata kunci yang kami temukan itu, masalahnya itu menolak takdir. Rata-rata yang bermasalah gitu. Iya, betul, Jadi betul. setelah dia mencoba menerima takdir, mulai ada terlihat bercahaya. Dia mulai smart dalam menyelesaikan masalah. Jadi kemudian yang tadi itu, Rasul itu pernah duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada yang mengusung jenazah. Rasul berdiri, kata Rasulullah, setiap kita sudah ada tempat duduknya masing-masing di surga dan neraka. Itu para sahabat kaget, ya Rasulullah, kalau begitu buat apa kami ibadah kalau sudah jelas ada tempat duduk masing-masing, tempat tinggal masing-masing di surga dan neraka. Artinya kan sudah ada catatan orang masuk neraka, masuk surga itu.
Apa itu buat apa ibadah? Buat apa berikhtiar? Buat apa berusaha? Kan begitu kan akhirnya. Kalau sudah ada catatannya begitu. Ya kata jawab Rasulullah SAW, kita semua tidak ada yang tahu takdir kita. Maka berusahalah kepada apa yang kau inginkan dan Allah ridhoi, kan gitu. Jadi artinya ini jadi insight-nya bagi kita. Ya, oke lah, surga neraka, iya caranya seperti itu. Tapi untuk sesuatu yang kita ingin tuju di masa depan, pekerjaankah, karirkah, sama. Itu juga kan gelap bagi kita, gaib kan. Hari ini kalau kita ingin mencapai sesuatu, maka berusahalah sesuai dengan indikator yang akan membawa pada pencapaian itu. Ikhtiarnya begitu kan. Nah, bersungguh-sungguh dan lain sebagainya, pokoknya indikator yang akan membawa pada pencapaian itu kita tempuh, kita jalani, ya. Dan Allah memang akan cenderung untuk membawa kita kepada apa yang kita inginkan. Jika pun tidak, ada satu kata kunci juga yang harus ditanamkan kepada anak-anak, bahwa semua apa yang ditakdirkan Allah, jika itu tidak sesuai dengan keinginan kita, Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Nah, ini juga penting. Supaya kekecewaannya tidak terlalu berat. Kecewa iya wajar. Itu menandakan kita hidup. Manusiawi ya Ustaz ya. Manusiawi. Kalau orang cenderung ada sesuatu yang tidak sesuai, ini tidak pernah marah, tidak pernah sedih, tidak pernah, berarti dipertanyakan ini hidup enggak gitu ya. Kalau sesuatu terganggu ya gitu ya. Betul. Jadi ya kecewa itu dalam hidup penting. Gitu ya. Sama malahnya penting gitu. Apa coba keuntungannya kalau pernah sedih? Kayak kita belajar. Satu itu, yang kedua apa? Apa ya Ustaz ya? Supaya kita memaknai bahagia. Oh iya ya. Orang tahu panas itu karena pernah merasakan dingin. Orang tahu dingin karena merasakan panas. Orang bahagia karena pernah merasakan sedih. Jadi sedih itu dibutuhkan dalam hidup. Untuk apa? Supaya ketika kita mengalami kebahagiaannya bermakna karena pernah merasakan sedih. Iya, betul. Nah, ini juga penting ditanamkan ke anak-anak gitu. Kadang juga anak-anak tuh agak bukan melawan ya, cuman kayak belum menerima tuh karena mereka mungkin belum paham ya Ustaz ya. Ada kematangan sebetulnya yang berproses. Yang penting kita berikhtiar untuk menanamkan, mengembangkan benih-benih itu kepada anak-anak. Mungkin oleh anak-anak akan terpikirkan ada yang cepat hari ini langsung sadar, ada mungkin terpikirkannya sebulan kemudian, setahun kemudian, atau 2 tahun kemudian, atau mungkin dalam jangka banyak. Oh iya, yang dikatakan Bu Desti itu benar juga ya, hikmahnya ini gitu. Tapi nggak masalah bagi kita kan, tidak berbicara pada hasil akhir, tapi yang penting bagi kita menjalankan amanah untuk menavigasi mereka. Iya. Terserah nanti akan tersadarkannya kapan gitu. Saya cenderung begitu. Ini memberikan prinsip-prinsip itu. Saya juga kadang kayak ya mungkin kamu belum paham gitu maksud dari orang itu seperti apa. Yang penting jalani dulu aja. Karena seperti itu ya Ustaz ya. Sama ya yang mengalami konflik-konflik tertentu lah. Oke Ustaz. Menurut Ustaz ya, apa saja sih resiko yang bisa dimiliki oleh seseorang ketika seseorang ini tuh memilih jurusan yang berdasarkan persepsi masyarakat atau mungkin berdasarkan gengsi lah gitu kan. Padahal misalnya gini, orang tuh masuk ke IPA karena IPA tuh bergengsi. Padahal dia tuh tidak punya kemampuan di sana. Kemampuannya itu setelah dilihat, oh ternyata kemampuannya ada di IAI. Tapi karena ya dia pengennya ke IPA dan itu lebih bergengsi, jadinya akhirnya dia ke sana gitu. Menurut Ustaz tuh kira-kira dia akan seperti apa sih nanti? Iya, dia akan menjalaninya dengan tidak happy. Tidak happy. Iya, dia akan kalau dipaksakan padahal tidak berbakat, misalnya tidak punya potensinya, tidak modalitasnya kurang lah kira-kira gitu ya. Iya. Modalitasnya kurang, dipaksakan. Ya dia akan siap menghadapi resiko-resiko bebannya berat gitu. Boleh sebutkan Ustaz, biasanya bebannya itu seperti apa sih gitu? Ya ketika misalnya ilmu dasarnya nggak dikuasai, tapi dia memaksakan untuk masuk pada prodi atau jurusan yang menuntut dia paham dulu konsep-konsep dasar, misalnya matematika ya, dipaksakan. Ya risikonya dia siap untuk mungkin tidak lulus satu mata kuliah yang memang membutuhkan ilmu dasar itu, kecuali dia mungkin ada bisa dikecualikan. Jadi dia betul-betul mampu untuk
meluangkan waktu yang begitu banyak untuk menguasai ilmu itu. Itu mungkin ya, tapi itu butuh. Makanya tadi di awal menganalisis konsekuensi itu penting. Potensi diri dan ini. Saya pernah punya ada pengalaman dosen saya yang pernah jadi rektor UPI, Profesor Furkon. Profesor Furkon itu expert di statistika. Expert sekali di statistika. Tapi dia itu pernah cerita ke kami, ke para mahasiswanya, saya dulu waktu S1 nggak bisa statistika katanya. Sama kegusur juga gitu. Kegusur juga. Tapi saya sangat ingin menguasai ilmu ini, sehingga kalau tidak salah beliau cerita sepekan 2 kali itu belajar ke mahasiswa ITB, ngajak cari gitu, belajar. Akhirnya dapat S2, S3-nya di bidang statistika ke Amerika. Keren. Masya Allah. Dan itu saya alami juga. Saya riset saya di S1, S2 itu kualitatif. Saya pernah juga ada semacam irrational belief terhadap matematika. Irrational beliefs ya. Iya, ada trauma dulu waktu kelas 4 di SD disuruh maju ke depan oleh guru. Saya nggak bisa, saya dijewer. Terus dipermalukan di depan teman sekelas. Sampai sekarang masih ingat itu. Masih ingat gitu. Jadi ke matematika itu nggak suka. Jadi ada tadi irrational belief, nggak suka aja gitu. Jadi ketika muncul hitungan-hitungan itu udah ingat lagi masa itu. Terus pahlawan gitu ya. Dan alhamdulillah sih bisa kendalikan diri, bisa lulus SMA, S1 juga akhirnya lulus, statistika lulus juga. Waktu S2 kebetulan ada pilihan mata kuliahnya. Risetnya itu boleh ngambil kuantitatif, boleh kualitatif. Saya memilih kualitatif. Itu selesai juga. Tapi uniknya ada mata kuliah bukan psikometrik. Kami ini dulu ada mata kuliah Prof. Furkon untuk membuat instrumen pengukuran psikologis. Nah, saya selesai juga. Dan itu hitungan statistiknya ada gitu. Saya bisa, tapi saya riset akhir di tesis itu pilihannya case study, naturalistic, inquiry naturalistic. Akhirnya memilih. Ketika di S3 nggak bisa ada memilih itu, harus mixed method, harus mixed method. Saya masih ingat betul ini, sedikit cerita bahwa memungkinkan kalau memang kita harus sungguh-sungguh. Itu waktu ada mata kuliah statistika terapan waktu S3 itu. Saya dengan 15 teman saya saat itu diajari oleh Prof. Furkon, tapi yang ngajar asistennya, Dr. Ali namanya. Beliau S1-nya ITB fisika, S2-nya BK, S3-nya BK. Baru selesai, jadi masih hangat ngajar. Begitu masuk ideal kan, dosen muda yang ideal ngajar S3, masih muda, usianya itu dari saya. Tapi ada teman kami yang jauh lebih tua dari beliau. Begitu masuk, beliau mengenalkan diri, membagikan soal pretest. Baru masuk pretest. Beda sih soal. Lalu kita semua mengisi nama. 5 menit kemudian ada yang mengacungkan tangan lebih dulu. Sudah selesai. Namanya Daris. Pak Daris, belum nyapa. Bapak sudah selesai, kata Pak Ali itu. Sudah diambil lembar jawaban saya. Ada namanya kan? Saya hanya nulis nama dan NIM saja. Pak Daris ya. Pak sudah selesai. Udah. Tapi ini kosong, Pak. Iya, yang kosong, Pak. Saya nggak bisa. Statistika terapan tingkat tinggi dan buku babonnya bahasa Inggris. Itu luar biasa. Kata beliau, Pak Daris, Bapak nggak bisa lulus kalau tidak menguasai statistika, karena ini harus mix method risetnya nantinya. Ya Pak, saya mohon maaf, tapi saya mau belajar. Iya Pak, harus belajar. Nah, setiap kali pertemuan berikutnya masih Pak Ali yang ngajar. Kata beliau itu, gimana Pak Daris? Saya yang jadi perhatian. Bisa? Senang? Bisa. Alhamdulillah. Insya Allah gitu ya. Padahal ada juga yang nggak bisa. Jadi, tapi di belakang itu saya belajar ke satu teman saya, orang Nusa Tenggara Barat, expert dalam statistika. Saya pulang ke rumahnya, ke kosannya, belajar terus gitu, latihan. Sampailah di akhir UAS ya. UAS. Saya nomor 4 lulus.
dari 15 orang. Wih, Masya Allah. Kata teman-teman, Pak Daris katanya di from zero to hero Sanisika. Iya bener, from zero to hero, bener, zero. Zero to hero. Lulus alhamdulillah. Dan urutannya peringkat keempat dari itu. 15 Teman orang. dari teman saya yang 3 besarnya itu dosen statistika semua di kelas itu. Dan yang nomor 4-nya itu Sri Daris. Jadi ya syaratnya kalau memang kita bekalnya modalitasnya kurang ya harus ada sisi itu harus diidentifikasi dan itu diasah gitu. Bisa sebetulnya dengan kesungguhan bisa, dengan latihan bisa. Gitu. Cuman memang waktunya dan juga usahanya lebih Ekstra. lebih ekstra ya. Harus ada ya kalau istirahat biasanya 6 jam, ya 1 jamnya itu khusus untuk itu. Mengasah kemampuan yang kurang gitu. Nah, itu soal manajemen waktu ya, manajemen kesempatan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Ustaz ya. Bagaimana Ustadz melihat peluang santri jurusan agama dalam membangun kontribusi di masyarakat? Besar sekali. Besar banget Wah, ya. besar Itu sekali. Kalau ukurannya pekerjaan yang menghasilkan, memang orang akan melihatnya sebelah mata. iya Tapi ini betul. soal trust issue di masyarakat tentang solusi persoalan di masyarakat dibutuhkan. Karena kan misalnya Dibutuhkan. kalau agama tuh ya pasti paling jadi ustadz gak sih gitu. Nah, pertanyaan sekarang kalau udah meninggal siapa yang akan ngurus jenazahnya, menyolatkannya, membimbing masyarakat untuk ya pasti urusan ya itu. Iya pasti. Tapi kan nggak serta merta cuman gitu aja dong, Ustadz ya. Pasti bisa yang lain gitu kan. Yes, ya sih bisa ya. Kalau dari menurut saya kalau dari agama tuh nanti dia ngambil misalnya ya Ustadz ya, ngambil psikologi atau bimbingan konseling itu lebih ini ya, lebih ngena nggak sih nanti biasanya? Begini ya, bimbingan konseling sebagai sebuah disiplin ilmu, dia ada batas-batas keilmuan, kemudian ada sebagai sebuah disiplin ilmu ada batas-batas yang dia akan disebut expert. Tapi saya melihatnya bimbingan konseling sebagai soft skill dalam kehidupan. Itu harus dimiliki oleh semua. Bimbingan konseling. Iya, konselingnya itu karena di sana ada mengenal diri, karena dia cenderung menjadi sesuatu yang dalam bahasa saya healthy relationship. Jadi dalam setiap interaksi dan hubungan dengan orang lain itu mendapat manfaat gitu. Jadi iya bisa dikuasai oleh semua orang. Maksud saya ini bagus kalau dikuasai oleh orang dengan segala profesinya. Dengan segala profesinya ya. Iya. Begitu. Karena dia healthy relationship. Dan dia akan menjadi orang yang kalau di kelas saya sering menyebutnya significant others. Orang lain yang bermakna bagi yang lain. Orang lain yang bermakna bagi Yang memberikan makna bagi orang lain. Gitu. Baik, Masya Allah, keren banget. Oke nih, kita kan dari tadi udah ngomongin tentang sukses ya Ustadz ya. Nah, menurut Ustadz ya, apa sih makna sukses yang seharusnya itu dipahami oleh pelajar gitu kan? Nah, ini penting sekali memahami sukses itu. Sukses itu kan ada di mata awam. Iya. Banyak uang, punya jabatan bagus, rumahnya bagus, mobilnya mahal. Pertanyaannya, apakah mereka dijamin bahagia? Hasil riset enggak? Hasil riset tidak. Hasil riset ya? Hasil riset. Baca tentang kebermaknaan. Jadi kebahagiaan itu ada dalam pemaknaan hidup. Itu orang bisa tahu dirinya, nyaman dengan orang lain, mengenal Tuhannya. Bagaimana dia harus hidup bahagia, mengenal cara itu. Itulah orang bahagia, walaupun mungkin ya secara ukuran materi itu tidak lebih banyak dari orang lain. Saya kutip coba ya perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kunci sukses itu ada pada hati yang qanaah. Hati yang qanaah itu hati yang menerima, bersyukur dengan apa yang diberikan Allah. Kata beliau ini dalam syairnya ya. Idza kunta dzu qalbin qani'in fa anta wa malikud dunya sawa'un. Jika engkau mempunyai hati yang qanaah, maka kedudukanmu dengan raja dunia sama. Ini
pegangan yang luar biasa itu. Kalau engkau punya hati yang qanaah, idza kunta tu qalbin qani'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Engkau dengan raja dunia kedudukanmu sama. Nah, gitu. Nah, ini di kampus kata-kata Imam Syafi'i ini ini kan dicoba sekarang mulai disampaikan kepada rakyat kalau pondok klien dan jadikan prinsip hidup. Ya, karena Gitu. kadang kita tuh emang sih kalau kunci kebahagiaan tuh ketika kita sudah menerima semua yang Allah berikan. Betul, itulah qanaah. Ya. Itulah qanaah. Kadang orang nggak bahagia tuh karena belum nerima. Betul. Tadi saya sudah katakan banyak klien-klien saya coba bantu dalam proses konseling. Penjawab utamanya menolak takdir. Iya, itu. Menolak takdir itu. Jadi selama dia kekeh dengan pemberontakannya kepada takdir, selama itu nggak selesai masalahnya. Tapi ketika dia menurunkan dan mencoba belajar untuk menerima bahwa oh iya nih takdir Allah dalam semua takdir Allah itu ada hikmah kebaikan untuk dirinya, keluarganya dan orang lain, baru itu mulai tadi mukanya bercahaya, seolah-olah dia mau mendapatkan dalam teori belajar teori itu dia mungkin mengatakan gitu ya, ada inspirasi, ini ternyata ini yang selama ini menyumbat sesuatu yang akan membawa dia kepada pencerahan. Ini gitu. Nah, gitu kira-kira gitu. Oke, Ustaz ya. Oke, bagaimana cara meyakinkan santri bahwa kesuksesan itu tetap terbuka lebar selama ia serius mengembangkan diri apapun jurusan yang dipilihnya? Oke, cara meyakinkan santrinya gimana? Iya, kalau saya kalau perspektif kebekaan ya, ini coba nanti dibuat materi-materi di bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok yang nuansanya mungkin lebih filosofi pada materi-materi yang berkaitan tentang hakikat kehidupan, hakikat takdir, hakikat irodah manusia, ikhtiar manusia, kemudian kehendak Allah. Nah itu kemudian diilmiahkan, disampaikan secara ilmiah dalam bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak remaja. Saya kira itu menjadi satu hal yang penting, strategis untuk secara perlahan-lahan ditanamkan kepada anak-anak ini dalam proses di wahana bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok. Itu penting. Insya Allah, walaupun ya mungkin agak panjang prosesnya, tapi itu bisa membantu mereka untuk akhirnya paham tentang hakikat hidup, hakikat sukses, hakikat bahagia, dan bagaimana mereka memiliki skill untuk memecahkan ketika mereka mendapati kebuntuan dalam kehidupannya. Gitu. Oke, Ustaz sekalian. Oke. Ini terakhirnya Ustaz ya. Apa sih pesan Ustadz untuk para santri yang masih ragu atau bingung untuk memilih jurusannya? Gimana nih Ustadz? Pesan-pesan untuk mereka? Ya, selain yang tadi ya, selain mengenali potensi diri, pelajari konsekuensi, dan tetap harus membuat rencana jangka panjangnya, dianalisis, kemudian musyawarah dengan orang-orang terdekat yang berharap dia sukses, orang tua terutama, dan ibu terutama tuh, gitu ya. Yang istikharah, ada satu hal yang memang harus dipegang nih. Jadi kadang orang yang gagal dalam pencapaian itu, biasanya dia yang sering menghindari ketika dapat tantangan. Jadi kalau dapat tantangan, jangan dihindari, jalani, hadapi saja. Orang yang selalu menghindar dari tantangan, dia cenderung atau peluang suksesnya kecil, bahkan tertutup. Kemudian kalau mendapat kesulitan dalam proses pencapaian cita-cita itu, jangan juga dihindari. Karena orang yang cenderung menghindar dari kesulitan, dia tidak akan pernah menemukan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
Satu kali sulit, satu ketokan itu sebetulnya sudah memberikan getaran kepada kesulitan itu. 2 kali, 2 getaran, 3 kali, 3 getaran. Semakin getaran itu ini jebol juga. Kesulitan yang saya dapatkan. Itulah fa inna ma'al usri, jangan dihindari. Jadi ketika dapat kesulitan, dapat tantangan, jalani saja. Ya, sukses, insyaallah gitu. Iya. Oke, jadi ya teman-teman, tadi Ustaz juga udah bilang ya, sebenarnya kalau kita ambil 3 untuk apa tuh namanya, nanti pemilihan nanti gitu ya, ketika penjurusan 3 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kemampuan diri, minat bakat ya. Kemudian yang kedua ada, saya lupa ya. Analisis konsekuensi. Nah itu dia, analisis konsekuensi yang mungkin akan terjadi kalau kalian memilih jurusan ini, sama jurusan ini. Dan yang terakhir, berikhtiar, kemudian jangan lupa untuk berdoa sama Allah, istikharah. Nah, itu 3 ya. Yang pertama, kemampuan kalian sendiri. Yang kedua, menganalisis konsekuensi yang mungkin saja terjadi. Yang ketiga, tentu tidak lupa dengan musyawarah dengan orang terdekat. Ya, dan istikharah. Oke, jadi 4. Oke, 4 itu tambahan. Yang pertama, terus diulang lagi. Oke, Ustaz. Masya Allah ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya dengar podcast kali saya tuh agak sangat gugup ya untuk menyiapkan podcast kali ini, makanya agak blank gimana gitu kan. Tapi mendengar perbincangan kita dari awal sampai akhir tuh Masya Allah, banyak insight yang bisa saya dapatkan dan mungkin juga kalian udah dapatkan gitu ya. Masya Allah Ustaz, terima kasih ilmu yang sudah diberikan, pencerahan yang sudah diberikan, dan juga quotes yang luar biasa ya Ustaz ya. Dan juga terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah kesibukan yang luar biasa, pasti ya sibuk sekali Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Oke, teman-teman, kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.